semua, di video kali ini kita akan belajar mengenai pencatatan jurnal pada aplikasi Mayop. Nah, saya akan memberikan tutorial untuk mencatat sebuah transaksi menggunakan aplikasi Mayop. Nah, yang pertama kita akan membuat akun, salah satu akun header dan satu akun detail. Yang kedua, kita akan membuat langkah-langkah penyusunan kode pajak atau pajak pertambahan nilai. Dan yang ketiga, kita akan membuat transaksi pada linked account. Yang keempat, langkah-langkah mengisi data satu konsumen maupun supplier. Nah, yang kelima, langkah-langkah mengisi satu contoh barang dagangan. Berikut video tutorial sederhananya. Di sini langsung saja kita akan memulai membuat video tutorial pencatatan jurnal transaksi pada aplikasi Mayop. Nah, pastikan teman-teman sudah mendownload terlebih dahulu aplikasi Mayop pada PC atau laptop teman-teman masing-masing. Saya menggunakan Mayop yang versi 13. Oke, langsung saja kita buka. Untuk membuat perusahaan baru, kita bisa pilih klik menu Create New Company File. Silakan ditekan saja. Nah, tampilannya akan seperti ini. Setelah itu kita next. Oke. Setelah itu tampilannya enter information about your company. Nah, di sini kita perintahnya memasukkan nama perusahaan kita lengkap dengan alamat masing-masing. Misalnya saya memilih nama perusahaan Tirta Bersama. Oke, ini nama perusahaannya. Selanjutnya kita masukkan alamatnya. Alamatnya di Jalan Siliwangi nomor 22. Nah, setelah itu kita masukkan phone number-nya. Ini sebagai contoh, phone number-nya fake number, silahkan disamakan saja dengan phone number yang ada di atas. Oke, ini hanya sebagai contoh saja. Yang terakhir, kita masukkan alamat email dari perusahaan kita. Misalnya, saya tuliskan Tirta Bersama 22 gmail.com. Nah, setelah semuanya selesai, silahkan di next-kan saja. Nah, ini ada current financial year. Nah, misalnya saya ingin menggantinya, ini transaksi pada tahun 2015. Last month-nya of financial year kita ganti ke Desember. Begitu juga dengan conversion month Desember. Nah, ini tetap saja 12. Kita next-kan saja. Nah, ini informasi dari perusahaan yang sudah kita buat tadi. Next saja. Nah, yang ini kita silahkan klik I would like to import a list. Nah, silahkan di next setelah itu. Oke, setelah itu kita klik change. Nah, ini jangan lupa kita masukkan filenya. Teman-teman bisa memasukkannya di data D agar memudahkan pencarian dan mungkin nanti tidak terjadi sesuatu dan lain hal, file kita tidak akan terhapus. Nah, silahkan rename namanya Tirta Bersama. Oke. Setelah itu kita next, kita tunggu. Oke, kita langsung masuk kepada comment center. Nah, ini namanya comment center ya teman-teman. Pada aplikasi Mayop terdapat banyak sekali menu. Ini nanti yang akan kita masukkan. Ada account, banking, sales, time billing, purchase, payroll, inventory, dan cart file. Oke, kita tunggu. Nah, selanjutnya pertama tadi kita akan membuat akun. Satu akun header dan satu akun detail. Masuk saja ke account, klik account list. Nah, ini dia. Kita akan membuat satu akun header. Tadi kita klik new saja. Misalnya kita masukkan satu akun. Nomor akunnya bisa kita masukkan. Ini saya nomor akunnya menggunakan sesuai di buku panduan Mayop.
yang sudah dipelajari. Ini kita klik header karena tadi kita akan membuat satu akun header. Nah, silakan input akun numbernya, misalnya 1 strip 1001. Nah, di enter saja setelahnya. Setelah itu, setelah masukkan akun number, di enter. Nah, maaf tadi ada 1.000. Nah, akun name-nya misalnya saya menggunakan salah satu akun. Nah, ini salah satu nama akunnya Current Asset. Maaf, saya salah ketik maksudnya Current Asset. Oke. Setelah itu langsung saja klik OK. Nah, ini sudah ada satu akun Current Asset. Nah, yang bercetakan tebal itu namanya header. Nah, yang kedua kita akan membuat akun detail. Nah, pastikan di sini ini kita klik detail account karena kita akan membuat satu akun detail. Karena yang tadi kita membuat akun header, klik saja header. Nah, akun numbernya jangan lupa dimasukkan. Oke, setelah itu di enter, masukkan nama akunnya. Misalnya saya menggunakan PTCash. Akunnya namanya PTCash. Setelah itu di OK-kan saja. Nah, ini ada akunnya. Ini satu akun header dan yang tadi satu akun detail. Nah, itu membuat satu akun header dan satu akun detail. Oke, selanjutnya kita akan membuat langkah-langkah dalam penyusunan kode pajak pertambahan nilai atau PPN dan NT, serta menghapus dari akun-akun kode pajak. Nah, ini kita kembali saja di Comment Center. Comment Center ini ibarat menu utamanya ya, home maksudnya. Oke, langsung saja ke menu list. Oke, kita masuk ke tag code. Nah, di sini ada beberapa akun. Kita diminta untuk memasukkan kode pajak pertambahan nilai dan menghapus beberapa kode pajak. Oke. Ini langsung saja delete tag kode yang tidak kita perlukan. Nah, nanti kita tinggal sisakan NT. Nah, ini saya menghapusnya dulu ya. Delete tag kode saja. Oke, ini kita hapus juga, delete tag code. Ini juga dihapus, delete. Lakukan dengan sama berulang kali sampai kita menyisakan NT, pajak pertambahan nilai yang akan kita masukkan. Dihapus saja semuanya dan menyisakan satu. Oke, ini satu lagi kita hapus. Nah, setelah kita hapus beberapa, kita menyisakan 2, tadi NT dan GST. Kita masuk saja ke tag kode yang tadi. Nah, selanjutnya klik ini. Ini tag kode GST, description-nya goods and service tag, benar. Kita ganti dengan P10. Oke, tag code-nya kita ganti dengan P10. Description. Ini tetap 10%, masukkan 10%.
Nah, di sini kita pilih value added tag invite in use account saja. Diokekan saja kalau muncul seperti itu. Nah, ini sama dua ini. Nah, setelah kita memasukkannya ada P10. Oke, ini tadi langkah-langkah dalam penyusunan kode pajak pertambahan nilai dan NT, serta langkah-langkah menghapus kode pajak yang tidak digunakan. Oke, masuk lagi kita ke NT not reportable, link account for take collect, description-nya kita ganti. Ini tag kode untuk NT yang tadi sudah kita input P10. Nah, kita cari akunnya lagi yang akan kita masukkan. Sama seperti tadi, masukkan value added tag invite. Nah, yang kedua di linked account for tag paid, sama kita masukkan value added tag out. Oke, ini sudah ada NT not reportable dan P10 10%, tipenya good and service tag. Nah, sudah kita ubah di sini 10%. Setelah itu, setelah semuanya selesai penyusunan kode pajak, silahkan di close-kan saja di tombol yang di bawah tadi. Nah, itu tadi yang kedua dalam penyusunan kode pajak pertambahan nilai. Oke, kita lanjut ke yang ketiga, menu setup linked account ada 4 kategori. Nah, kita pilih saja setup linked account. Nah, account dan banking account ini yang pertama kita kerjakan. Nah, di sini kita ganti account-nya. Maaf, ini linked account, sales account, ini yang kedua. Nah, ini yang kedua, ganti saja dengan account receivables. Oke, sudah kita ganti. Yang kedua kita ganti dengan cash in bank, ya. Ini. Oke, begitu juga selanjutnya yang ketiga, purchase account. Nah, yang ketiga account payable, dicek account for ini tetap kita ganti seperti tadi cash in bank. Oke, setelah itu di-okekan saja. Yang selanjutnya, yang terakhir, kategori yang keempat, masukkan sama seperti tadi, payroll account. Nah, ini datanya sepertinya sudah sesuai. Datanya sudah sesuai tadi karena di awal memang linked account ini otomatis ya. Nah, ini 4 kategori dalam transaksi linked account. Nah, itu tadi menu setup di linked account, ada 4 kategori yang kita masukkan transaksinya. Nah, itu tadi langkah-langkah pengaplikasiannya. Dan mengapa di linked account setup ini harus dilingketkan? Nah, karena
linked account ini merupakan akun yang saling terhubung antara akun yang satu dengan akun yang lain. Nah, fungsinya itu adalah untuk membuat otomatisasi dalam pencatatan. Artinya, satu akun mengalami perubahan, maka akun yang terkait langsung dengan akun tersebut juga akan mengalami perubahan. Nah, contohnya tadi ketika perusahaan menerima piutang, maka akun yang akan berubah adalah akun kas. Nah, linked account ini juga membantu membuat jurnal otomatis untuk setiap transaksi yang terjadi dalam perusahaan. Nah, untuk itu, jika ingin dapat menghasilkan jurnal yang tepat, maka dalam membuat linked account ini harus tepat dan juga teliti dalam pengaplikasiannya. Nah, itu tadi alasan mengapa harus dilingkatkan, karena 4 kategori itu tadi menu-menunya itu saling terhubung dan nantinya akan dilakukan secara otomatis di aplikasi ini sendiri. Oke, kita lanjut saja. Yang keempat, kita akan membuat langkah-langkah mengisi data satu data konsumen dan satu data supplier. Ya, silakan di card list saja. Ini menu tampilannya seperti ini. Nah, ini customer yang pertama kita isi name-nya. Ini nama customernya ya. Misalnya nama customer, contohnya saya beri contoh CV. Ini contoh saja ya. Saya kasih contoh dengan nama customernya satu itu CV maju terus ya. Nah, silakan. Ini sudah dimasukkan name-nya. Kita enter saja setelah itu. Nah, ini card ID-nya dilewatkan saja. Kita langsung mengisi alamat. Alamatnya Jalan Kemangi misalnya ya, contohnya. Nah, ini kita mengisi profil dari satu customer atau konsumen. Nah, city-nya masukkan nama kotanya, misalnya di kota Pontianak. Country-nya ya Indonesia. Kita masukkan nama negaranya Indonesia. Oke, selanjutnya kita masukkan PON-nya. Ini contohnya saja ya, nomor handphone dari perusahaan customer kita. Nah, setelah itu sudah kita masukkan di customernya, berlanjut kepada suppliernya. Nah, masukkan dengan cara yang sama seperti tadi. Kita klik new saja. Ini kita masukkan juga profil dari supplier kita. Ini satu supplier kita. Masukkan seperti tadi, kita masukkan profil dari satu konsumen. Misalnya PT ini contohnya saja, satu supplier kita. Maaf ya, PT Jaya PT Sinar Jaya. Ini contoh salah satu supplier. Nah, silakan tekan enter. Setelah itu masukkan alamat seperti tadi. Soalnya alamatnya Jalan Damai nomor 8. Masukkan nama kotanya juga, misalnya di Malang. Masukkan country-nya Indonesia.
Nah, selanjutnya masukkan nomor handphone. Oke, setelah itu, setelah lengkap profilnya, silahkan diklik OK saja. Nah, ini sudah ada satu supplier dan satu customer. Nah, ini langkah-langkah mengisi data satu konsumen dan satu supplier dari perusahaan kita. Oke, setelah itu kita close-kan saja. Nah, itu tadi langkah-langkah mengisi data satu konsumen dan satu supplier yang ada. Selanjutnya kita akan mengisi satu contoh barang dagangan. Klik saja inventory yang tadi, search. Ya, kita masukkan salah satu barang dagangan. Ini misalnya kita modal ya, modal awal dalam kita mendirikan sebuah perusahaan. Item numbernya misalnya perusahaan saya ini bergerak dalam bidang jasa atau produksi dan lain-lain. Dan salah satu barang dagangannya misalnya perusahaannya bergerak dalam bidang elektronik. Item numbernya, oke, ini masukkan saja sesuai dengan data inventaris yang ada. Item numbernya misalnya item number 25D. Nah, silahkan di enter saja untuk name-nya. Salah satunya barang dagangan yang kita punya, salah satu contoh barang dagangan. Ini misalnya komputer ya, misalnya salah satunya komputer. Nah, teman-teman bisa memasukkan beberapa contoh barang dagangan, tapi saya memasukkan salah satunya saja contoh barang dagangan yang ada. Ini komputer. Oke, ini dicentang saja semuanya. Nah, 3 yang di bawah dicentang saja. Nah, di sini kita akan masukkan ini yang diperintahkan cost of sales account. Kita masukkan cost of sales. Nah, ini silahkan use account-nya, gunakan akunnya yang di sini. Yang kedua, income account for taking sales, masukkan akun salesnya di sini ya. Oke, yang terakhir asset account for item inventory. Kita cari yang namanya Mercedes. Sepertinya belum ada ya akunnya. Nah, kalau memang belum ada akunnya, kita bisa buat akun Mercedes itu tadi. Boleh saja diklik new saja tadi di account listnya. Nah, masukkan nama akunnya. Akunnya menggunakan tetap akun detail account, jangan yang header account ya. Ini Mercedes ya, tulisannya Mercedes seperti itu. Nah, jika sudah ada tadi silahkan diklik saja. Kalau belum ada seperti yang tertera di layar ini kan belum ada tadi nama akunnya, kita buat saja nama akunnya karena memang harus menggunakan Mercedes account ini tadi. Maaf, saya masih mencari. Oke, Mercedes of inventory ya, Mercedes of inventory, silahkan diklik OK saja. Nah, asset account for item inventory ini silahkan gunakan yang tadi Mercedes of inventory yang ini.
Silahkan use saja akunnya. Nah, seperti ini. Oke. Oke kan saja. Nah, itu tadi memasukkan salah satu contoh barang dagangan. Nah, ini masih ada buying of unit measures. Misalnya kita masukkan satu PCS. Masukkan saja PCS 1 untuk komputer ini tadi ya. Nah, selling details, selling unit of program, tetap kita masukkan PCS karena jumlahnya hanya satu buah ya komputernya. Nah, gunakan P10 kode pajaknya tadi 10%. Nah, selanjutnya ini. Nah, sudah ada terdata di all itemnya. Ini salah satu contoh barang dagangan yang kita keluarkan. Nah, itu tadi penjelasan dari beberapa tutorial untuk membuat akun, satu akun header dan satu akun detail. Nah, yang kedua itu ada langkah-langkah dalam penyusunan kode pajak pertambahan nilai atau PPN, serta menghapus kode pajaknya. Nah, ini tadi akun-akunnya. Oke, untuk yang ini kita belum sampai ke banking. Yang tadi kita ada di linked account-nya. Nah, ini tadi ada 4 kategori linked account-nya. Silahkan semuanya diisi sesuai dengan kategori-kategori tersebut. Nah, semuanya harus di-linked-kan setelah itu. Nah, ini tadi satu supplier kita, ini satu customer kita. Yang kita masukkan data satu konsumen dan satu supplier. Nah, yang terakhir tadi langkah mengisi satu contoh barang dagangan. Satu barang dagangan kita tadi yang sudah ada yaitu satu buah komputer. Oke. Sudah kita masukkan semua dari beberapa yang ada, dari membuat akun, langkah-langkah kode pajak pertambahan nilai, penyusunan kode pajak maksudnya, menu setup yang ada di linked account ada 4 kategori. Nah, setelah semuanya selesai, silahkan di backup all data untuk menyimpan data kita. Nah, ini datanya bentuknya RAR, silahkan di simpan saja, jangan lupa simpannya di data D. Nah, filenya itu karena saya ini berbentuk tugas. Nah, saya klik saja Mayop ini tugas. Bukan dalam file tugas. Oke. Sekian tutorialnya. Setelah itu keluar dari ini kita klik saja exit. Karena tadi kita sudah menyimpan data kita, karena sudah di backup, di no-kan saja, di exit kembali, di no, oke. Nah, itu tadi video tutorial mengenai pencatatan jurnal transaksi pada aplikasi Mayop. Mulai dari kita membuat akun header maupun akun detail, sampai kepada mengisi salah satu barang dagangan di suatu perusahaan menggunakan aplikasi Mayop tersebut. Nah, video tutorialnya sederhana dan sangat mudah diaplikasikan. Sekian video kali ini, semoga dapat bermanfaat untuk kawan-kawan semua belajar. Sampai jumpa di video selanjutnya.